Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Selasa 9 Februari 2021. Bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangannya lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita tertipu oleh penampilan lahiriah dari seseorang. Ada banyak contoh penampilan lahiriah yang menipu kita. Ada seorang bapak yang sangat rajin ke gereja, ramah dan peduli terhadap sesama umat lingkungannya. Namun ternyata di rumah ia seorang pemarah dan sering memukul anak istrinya. Sebaliknya, ada juga bapak yang di antara orang banyak tegas dan keras, namun di rumah ramah dan luwes. Ada juga seorang istri ketika bertemu dengan teman-temannya selalu bercerita tentang kekayaan keluarganya, tetapi ternyata semuanya hanya sandiwara untuk mengangkat martabatnya di depan teman-temannya. Dan sebaliknya ada juga istri yang tampil sangat sederhana padahal bergelimangan harta. Ada juga seorang pribadi bekerja kasar, tetapi ternyata orang yang punya uang, punya kekayaan, dia meninggalkan pekerjaan yang halus-halus dan berusaha bekerja keras. Ada juga orang yang pura-pura bekerja keras padahal sesungguhnya adalah pemalas. Tentu setiap orang, saudara-saudari terkasih, membutuhkan
dan mendambakan juga pribadi apa adanya. Penampilan yang asli, jauh dari kepura-puraan dan penipuan. Orang mendambakan keselarasan antara perkataan dan isi hati. Apa yang keluar dari mulut hendaknya menjadi ekspresi keinginan hati yang terdalam. Nah, saudara-saudari terkasih, penampilan lahiriah sering memikat, mempesona, dan membuat kita tertipu serta jatuh ke dalam dosa. Tidak mudah pada zaman ini menemukan orang apa adanya. Tidak mudah menemukan orang yang jujur, tidak munafik, dan setia. Sering untuk mempertahankan hidup, orang menjadi bersikap atau menjadi manusia palsu. Tuntutan ekonomi mendorong orang ikut-ikutan korupsi, menipu, dan sebagainya. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka hidup munafik, hidup sok suci, hidup sok taat. Hidup mereka sesungguhnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kesalahan mereka adalah bahwa mereka bersikap legalisme. Mereka mengganti sikap-sikap batin yang datang dari Allah, yakni kelahiran kembali dari Allah dan Roh Kudus, dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan lahiriah, yakni memuliakan dengan bibir, padahal hati mereka jauh dari Allah. Pandangan dari luar seolah-olah benar, padahal hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Sikap taat kepada adat istiadat nenek moyang Yahudi itu bertentangan dengan semangat Kristen yang dibawa oleh Yesus, karena tidak bersumberkan dari iman yang hidup kepada Kristus. Tidak ada kuasa pembaharuan Roh Kudus, tidak ada keinginan untuk menaati dan menyenangkan hati Allah, bahkan menempatkan tradisi manusia di atas kenyataan ilahi. Lalu, apakah sikap yang harus kita bangun sebagai murid-murid Kristus, sebagai keluarga-keluarga Kristen? Saudara-saudari terkasih, sering ada ketegangan antara iman dan kebiasaan hidup sehari-hari, antara perintah agama dan aturan di tempat kerja dan jabatan, antara hukum Allah dan perintah manusia, antara perintah Allah dan adat istiadat manusia. Keduanya kadang sulit didamaikan. Itu yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Lalu pertanyaannya adalah, mana yang paling mendasar dan menjadi tiang dalam hidup kita manusia? Perintah firman Tuhan tidak boleh kita kesampingkan demi adat istiadat manusia. Mendamaikan keduanya adalah ideal, namun tidak selalu mudah dan gampang. Karena itu dibutuhkan kemurnian hati dan keutamaan hidup yang harus kita perjuangkan, yakni untuk hidup kekal. Untuk itulah kita sebagai orang Kristen berjuang terus-menerus, menjauhkan diri, menjauhkan batin kita dari sikap munafik dan pura-pura, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Penampilan yang bersih dari luar memang penting, tapi yang paling penting lagi adalah hati dan jiwa yang bening, yang tulus. Karena itulah memang tujuan Allah menciptakan manusia supaya menjadi serupa dengan Allah. Diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Allah mencipta segala sesuatu baik adanya. Namun karena dosa, manusia akhirnya jauh dari Tuhan dan rusaklah hubungan itu.
Pemulihan itu hanya bisa terjadi kalau manusia sampai kepada hati yang terdalam, hati yang suci, hati yang murni, di mana manusia mengikuti firman Tuhan, firman yang membebaskan manusia dari kebutaan hidup akan hukum-hukum dan adat istiadat. Marilah saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, kita bangun dalam keluarga kita semangat kejujuran, ketulusan, semangat kesucian dan ketaatan yang bersumber dari penghayatan iman akan Kristus, yang taat kepada Bapa, yang menunjukkan Bapa yang baik, Bapa yang suci, Bapa yang sungguh-sungguh terbuka bagi seluruh umatnya. Mari kita bangun di dalam kehidupan keluarga kita hidup yang apa adanya. Dengan demikian kita akan bertumbuh bersama dalam hukum dan aturan yang membebaskan, di mana kita sungguh-sungguh bebas dan taat berdasarkan sabda Tuhan. Semoga amin.